Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, kalian pernah dengar tidak ada kutipan yang mengatakan bahwa pemberdayaan adalah ketika seseorang itu diberi alat untuk membangun masa depannya sendiri. Nah, kutipan ini selaras dengan inti dari program-program pemberdayaan ekonomi yang dicanangkan di Indonesia, bahwa pembangunan itu tidak hanya datang dari atas, tapi juga harus melibatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam menggerakkan roda ekonomi. Maka dari itu, saya Fauza Darwis, salah satu anggota dari kelompok 4, akan membahas mengenai program pemberdayaan ekonomi di Indonesia dan evaluasi efektivitas program pemerintah. Nah, teman-teman, mari kita masuk ke pembahasan. Nah, sebenarnya apa definisi dari program pemberdayaan itu sendiri? Jadi, program pemberdayaan ekonomi adalah serangkaian kebijakan, kegiatan, atau inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi individu atau kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan dan berpendapatan rendah, agar mereka dapat mandiri secara ekonomi. Nah, lalu apa saja jenis-jenis program pemberdayaan ekonomi yang ada di Indonesia? Yang pertama yaitu ada program Keluarga Harapan atau PKH, di mana program ini ditujukan untuk keluarga miskin dengan memberikan bantuan tunai bersyarat. Tujuannya agar keluarga dapat meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan gizi. Lalu ada program UMKM dan Kredit Usaha Rakyat atau KUR, di mana pemerintah memberikan kredit bunga rendah kepada pelaku UMKM agar bisa mengembangkan usaha mereka, disertai dengan pelatihan, pendampingan, dan akses pasar. Kemudian ada program Dana Desa, di mana dana ini disalurkan ke desa untuk membangun infrastruktur ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat desa. Program ini digunakan untuk membangun badan usaha milik desa, pelatihan, kerja, dan lain-lain. Lalu ada Kartu Prakerja, di mana program ini merupakan pelatihan vokasi dan insentif untuk masyarakat usia kerja yang belum atau tidak bekerja. Kemudian ada program Inkubasi Bisnis dan Startup Digital, di mana program ini dijalankan oleh kementerian seperti Kominfo dan Kemenkop UKM untuk mendorong wirausaha muda dan digitalisasi usaha kecil. Dan ada program Tenaga Kerja Mandiri atau TKM. Program ini membantu masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja baru dan menjadi tenaga kerja mandiri. Nah, bagaimana dengan manfaatnya? Ada beberapa manfaat program pemberdayaan ekonomi. Yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat, lalu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, kemudian membangun ketahanan ekonomi masyarakat, dan masih banyak manfaat lainnya. Nah, sekarang mari kita membahas mengenai evaluasi efektivitas program pemerintah. Nah, evaluasi efektivitas program pemerintah adalah proses menilai sejauh mana sebuah program pemerintah itu telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan program tersebut berdampak, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya. Nah, dari evaluasi efektivitas program ini, kita ingin melihat sejauh mana program mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kita ingin melihat perbandingan antara input dengan outputnya, lalu bagaimana dengan distribusi manfaat program terlaksana secara adil, kemudian apakah program tersebut tepat sasaran dan tepat waktu, lalu apakah hasil program dapat terus berlangsung setelah program selesai, dan apakah ada perubahan nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Nah, kemudian ada beberapa ciri dari program yang efektif. Yang pertama yaitu tepat sasaran. Kemudian program tersebut memberikan hasil yang nyata, lalu kepuasan masyarakat yang tinggi, dan program berkelanjutan setelah program selesai. Adapun mengenai tantangan dalam efektivitas program, yang pertama yaitu kurangnya pendampingan berkelanjutan setelah pemberian bantuan. Kedua, ketidakpastian sasaran, misalkan bantuan tidak sampai ke kelompok yang membutuhkan. Lalu minimnya integrasi antara lembaga pemerintah dan kurangnya literasi keuangan atau keterampilan usaha dari penerima manfaat. Nah, bagaimana dengan manfaatnya sendiri? Jadi, evaluasi efektivitas program pemerintah dapat membantu dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, dapat membantu meningkatkan efektivitas program, lalu membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat, kemudian membantu memperbaiki perencanaan dan implementasi program, dan membantu memberikan dasar untuk pemberian insentif dan sanksi, serta banyak manfaat lainnya. Adapun jika kita ingin melihat dari contoh evaluasinya, kita bisa melihat program Keluarga Harapan misalnya.
di mana program ini cukup efektif dalam meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, seperti meningkatkan partisipasi anak sekolah dan kunjungan ibu hamil ke posyandu. Namun, tantangan yang masih dihadapi adalah keterlambatan pencairan dana dan kurangnya pemahaman sebagian penerima tentang pengguna bantuan secara produktif. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan literasi keuangan, pendampingan yang lebih insentif, serta perbaikan sistem distribusi agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai program pemberdayaan ekonomi dan evaluasi efektivitas program pemerintah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.